tidak butuh dikasihani. Sekretaris di Juara 1 MTQ kan pikiran kita sendiri terbaik. normal. Stereotipnya tuh mengharap sih UNESA bisa jadi garda terdepan lah. Universitas Negeri Surabaya adalah kampus inklusif, tempat di mana semua mahasiswa tanpa terkecuali bisa belajar, berkarya, dan berkembang bersama. Tapi, seperti apa inklusi itu terasa dalam kehidupan di kampus? Aku pernah bertanya-tanya, rasanya jadi orang tipikal gimana? Bisa melihat dengan jelas. Disabilitas itu tidak butuh dikasihani. UNESA bisa jadi garda terdepan lah. UNESA itu terbaik. Dunia lingkungan perkuliahan itu terkenal kayak keras. Kamu ke UNESA aja itu bagus. Jadi sekretaris di Komite Olahraga Disabilitas di Bojonegoro. Itu waktu itu pernah juara 1 MTQ kan, tingkat kota Mojokerto, terus tingkat kecamatan, tingkat kota Surabaya itu. Kamu itu cuma beda divisinya aja. Kamu pasti bisa melampaui mereka yang normal. Karena saya ingin mengedukasi masyarakat. Kalau masyarakat di luar sana tuh nggak ada yang tahu, nggak banyak yang tahu tentang disabilitas itu pendidikannya seperti apa, terus disabilitasnya bisa berkembang, itu banyak masyarakat yang belum tahu itu. Dulu sih saya di atletik, cuman untuk sekarang saya fokusnya di cabur tenis meja sama taekwondo. Sini kan aku bisa menunjukkan bakatku, misalkan di dalam public speaking dan sebagainya gitu. Almarhum kakekmu di sana masih seneng cucunya yang kuliah cuman kamu aja gitu. Ini aku dapat amanah buat jadi sekretaris di Komite Olahraga Disabilitas di Bojonegoro. Karena kan belum pada tahu tentang disabilitas itu, kalau bisa maju, bisa ada disabilitas yang jadi guru dan lain sebagainya itu. Makanya ingin juga membuka mata masyarakat supaya mengurangi diskriminasi sama kami gitu loh. Prinsip saya tuh harus makin baik. Jadi besok, misalkan hari ini tuh saya sudah mendapatkan pencapaian ini dalam satu hari. Besok saya harus lebih meningkat lagi gitu. Improve lah, entah itu skill atau. Rasanya tuh bakal lebih dari diri saya sendiri, punya hambatan. Aku pengen nyerah aja lagi. Siapa namamu? Dan jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Renata Muhammad Alamsyah dari PLB angkatan 2025 dari kelas 2025E asal dari kota Mojokerto. Nama aku Alul Faradis, aku dari Prodi Pendidikan Luar Biasa angkatan 2025, asalku sendiri dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana pengalamanmu sebagai mahasiswa di UNESA? Tapi menurutku semua tempat di UNESA favorit kok. Aku aja meskipun pulang nggak jujur, pikiranku masih di UNESA loh. Iya, ngerasa suka di sini dan juga kayak bagiku tuh satu pengalaman yang sangat berkesan, seru gitu. Lebih seru di sini daripada di tempat-tempatku dulu gitu loh. Apakah fasilitas disabilities di UNISA sudah mendukung? Building block. Jadi kan ada guide, kan kakak tadi lihat saya jalan itu kan kakak saya mengikuti garis-garis itu kan. Nah jadi kayak ada guide yang memang mengarahkan ke tempat yang lebih akses. Kayak misalkan di sini kan juga ada 2 tangga kan. Untuk teman-teman tunadaksa yang pakai kursi roda ini juga udah ada tangga ramp, terus juga teman-teman tunanetra di sini tuh di FIP terutama itu kan udah hampir banyak gitu ya, banyak building block buat teman-teman tunanetra. Aku seneng banget orang ini, kampus impianku dari dulu. Pilih satu kata untuk menggambarkan UNESA. UNESA itu terbaik karena pelayanannya tuh sudah benar-benar bagus, terus keinklusifannya juga sudah benar-benar keren. Contohnya di setiap prodi di UNESA itu mesti ada pendidikan inklusif. Itu yang membuat memang UNESA itu sudah mencerminkan sifat menghargai keberagaman gitu. Apa yang bisa kamu sarankan untuk UNESA lebih inklusif? Yang mungkin saya ingin sarankan itu adalah ke teknologinya. Karena teknologi UNESA itu ada yang masih belum akses untuk tunanetra itu. Di SSO ketika masuk perkuliahan itu nggak bisa terbaca oleh pembaca layar. Bisa terus pakai laptop, tapi kan namanya kita masih maba ya, kadang belum semua anak itu punya laptop. Untuk bagi aku sendiri mungkin perlu ada sedikit, terutama buat parkiran ya, karena
mungkin mungkin ya mikirnya tuh kayak disabilitas nggak mungkin kayak bawa kendaraan pribadi kan, jadi kayak apa nggak ada parkiran untuk disabilitas ya. Karena menurut saya tuh saya kadang masih kesusahan kayak ngeluarin sepeda motor. Iya, supaya nanti kita juga nggak tergantungan terus sama orang gitu loh. Pengerjaan tugas itu kan yang ditaruh di LMS ya, kalau kuis-kuis gitu ya, pengerjaan soal-soal itu aja. Kalau mau buka LMS kan harus masuk ke sindiknya dulu, terus ke itu tadi kan ke sinkronis itu. Nah itu juga nggak akses juga gitu loh. Bagaimana dukungan dosen? Meskipun kita ini ada kendala di satu alat, tapi dosen itu tidak membiarkan kita untuk tidak dapat nilai gitu loh. Kita masih dikasih akses dengan cara lain gitu. Tapi ya kedepannya itu tadi sih, supaya nanti kita juga, aku juga bisa karya sendiri dan lain sebagainya gitu loh. Biar enggak, aku tuh memang semakin hari kepingin bisa Kak, kayak gitu tuh Kak. Aku juga pengen ngerasain ya bisa ngerjain tugas itu tanpa kayak benar-benar dibantu gitu, kayak ngerasain yang namanya kayak gitu gitu loh. Tapi kadang belum kesampaian karena itu tadi kendala akses. Bagaimana dukungan teman-teman? Sangat mendukung banget itu teman-teman di kelas itu. Jadi kayak dari misalkan aku kesulitan ya, kayak misalkan ada yang presentasi gitu ya, itu kan otomatis kayak di share screen ya, di itu yang di layar itu, tembok itu atau apa namanya itu, proyektor ya. Iya, proyektor. Nah itu di situ kan, itu teman-teman yang di kiriku atau kananku kadang nerangin ini loh yang dibaca itu, yang diterangkan itu sama teman-teman ini. Terus ini ada gambarnya, ini gambarnya tuh deskripsinya kayak mereka tuh mendeskripsikan. Jadi kita yang tulen terakhirnya ada bayangan gitu loh. Karena kan juga kan apa, saya juga nggak cuma jaksa, saya juga tunarungu kan, dan telinga kanan saya kan nggak bisa mendengar secara penuh. Jadi kalau mungkin mendengarkan materi itu kadang masih nggak seberapa kedengeran, dan kadang teman-teman itu mau buat ngejelasin ini tuh materinya tentang apa, itu yang diomongin dosen itu apa gitu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke calon maba UNESA? Jangan ragu daftar di UNESA, daftar aja. UNESA itu sudah tidak diragukan lagi untuk inklusifnya. Asik aja sih Kak, jangan ragu, karena apa ya, kadang tuh teman-teman disabilitas tuh ragu karena teman-teman mau masuk sini ya masuk aja, karena insya Allah di sini nggak ada, karena sepengalamanku di sini untuk kayak apa bullying segala macamnya itu nggak ada, dan teman-teman pihak dosen juga support kok buat teman-teman disabilitas. Makanya teman-teman calon maba nanti yang mau daftar nggak usah ragu, nanti kalau ada kesulitan tuh ada pihak relawan yang akan membantu, karena UNESA itu menyediakan relawan disabilitas. Sampaikan satu pesan yang mewakili rekan disabilitas. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian, kami yang disabilitas itu tidak butuh dikasihani, kami hanya butuh disupport, karena support kalian itu yang membuat kami bisa menjadi disabilitas yang maju dan sukses, serta bisa menjadi generasi emas di bangsa nanti. Bikin kita terbatas itu sebenarnya pikiran kita sendiri sih. Jadi kalau apa, jadi kalau kita ngerasa kayak aku nggak bisa, mungkin bisa dicoba dulu, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau mungkin kita nggak bisa di apa, di suatu hal, kita coba di hal lain. Kok kita cari potensi di diri kita yang dimana kita itu bisa. Apa harapan.ke depan UNESA sebagai kampus inklusif? Di apa ya, menjadi tempat bernaungnya teman-teman disabilitas yang ingin apa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena di sisi lain tuh masih jarang teman-teman disabilitas yang mendapatkan pendidikan, bahkan untuk tingkat SMP, SMA itu kadang masih jarang. Jadi aku harap sih UNESA bisa jadi garda terdepan lah buat menjadi kampus yang mendukung penuh teman-teman disabilitas buat berkembang, dan juga apa ya, bisa merubah stereotip masyarakat bahwa disabilitas itu apa nggak cuma lemah gitu. Lalu apa
Kata sekitar. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tribazila dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 24. Saya Fahri Nurisani dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 24. Saya Tamar Pratama Stiandi dari Teknologi Pendidikan Angkatan. Saya Najwa dari Prodi PGSD. Kenalin, nama aku Devian Syarifatrina dari Prodi PGSD. Saya Anggi dari Prodi PLB. Saya Nurul dari PLB. Nama saya Prasetya Koswara dari Prodi BK. Saya Bernard Syakur dari Prodi BK. Bagaimana pandangan kalian ketika melihat rekan disabilitas di sekitar kampus? Dengan saya sih, menurut saya merasa kalau anak-anak disabilitas kalau udah ke kampus itu berarti kan udah menjadi mahasiswa ya. Itu menurut saya udah sangat keren sih. Dari keterbatasannya dia itu mau improve lah, entah itu skill ataupun tingkat ilmunya gitu. Jadi menurut saya perlu diberikan apresiasi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Mereka tuh keren gitu loh Kak, soalnya meskipun punya keterbatasan yang mungkin mereka juga berbeda dari teman-teman yang lain, tapi mereka tuh punya semangat gitu, masih punya semangat buat cari ilmu, buat mengupdate dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh keren gitu loh. Bahkan saya tahu ada teman disabilitas yang prestasinya tuh bahkan lebih dari diri saya sendiri, yang mungkin saya tuh tidak memiliki kekurangan dalam seperti teman tersebut, tapi mereka yang memiliki kekurangan itu tuh punya prestasi yang keren gitu loh, lebih dari saya. Jadi kayak keren gitu intinya. Ya sebenarnya mereka itu memiliki tekad yang sangat kuat gitu loh buat menjalani semuanya dengan sangat hebat, sangat semangat. Kayak nggak ada pikiran yang aku pengen nyerah aja lah gini-gini gitu, nggak ada. Misalnya kayak terlihat kayak semangat banget gitu. Ya teman biasa sih, cuman bedanya itu mereka punya hambatan. Ya tergantung disabilitasnya aja sih Kak. Kalau tunarungu kan susah ya, kita harus bisa bahasa isyarat ya. Jadi belajarnya juga susah, lebih effort gitu. Tergantung disabilitasnya. Kalau dari menurut saya juga kasihan dan mungkin masih perlu dibantu karena di UNESA sini ya memang sudah disediakan jalan untuk anak-anak disabilitas yang yang kuning-kuning itu loh ya. Cuma nggak semua area itu ada. Nah, itu mungkin perlu ditambahi lagi. Apa arti peduli disabilitas? Saling support aja sih. Gitu. Ya, kampus itu memberikan fasilitas yang lengkap untuk teman-teman disabilitas itu. Menurut saya peduli disabilitas tuh kita saling menghargai ya, tidak membedakan satu sama lain gitu. Maksudnya meskipun ada anak yang disabilitas tuh kita harus tetap peduli, harus tetap memperhatikan mereka gitu, karena mereka juga sama-sama teman kita semua gitu. Jadi kita rangkul bersama. Intinya kalau peduli disabilitas itu juga memberikan fasilitas yang sama untuk seluruh mahasiswa yang di sini. Bisa merangkul aja sih Kak. Iya, bisa merangkul disabilitas, teman disabilitas saja. Jadi gak membedakan antara kita sama, ya dibantu kan teman kelas kita itu ada tunanetra laki-laki, dia juga tunanetra total ya Kak. Jadi kita bantu aja waktu mata kuliah gitu, dijelasin lagi ini jelasin apa gitu. Ya misalkan guru paparin PPT kan, PPT itu visual. Nah itu kita jelasin gambar apa. Peduli untuk anak disabilitas karena ya gimana lagi, kita sebagai anak yang normal apapun itu bukannya membanding-bandingkan ya, tapi kita harus sesama manusianya juga kan, itu saling membantu. Apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas tadi, itu sangat berarti menurut saya peduli itu. Inklusi bukan hanya soal fasilitas, tapi juga tentang sikap, empati, dan kesediaan untuk saling memahami. Mereka bukan mencari perlakuan khusus, hanya kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi. UNESA berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua. Setiap fasilitas, kebijakan,
dan pelatihan dosen adalah langkah menuju kampus yang benar-benar inklusif. Inklusi bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang kita jalani bersama. Mari jadikan UNESA benar-benar menjadi kampus untuk semua.